Mana pihak tergugat? Assalamualaikum. Salam. Ya, duduk silakan. Jangan tegang ya. Semoga ada solusi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum kita masuk di substansi mediasi, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya ya. Jadi nama saya Jamil SHMA, selaku mediator, bersertifikat pada program mediator dan terletak di Jalan Damai, Tenang Tanah Raya Indah. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dalam memilih saya, dalam memilih saya sebagai moderator dalam menyelesaikan sengketa Bapak Ibu dalam proses mediasi. Kemudian saya juga ingin mengenal Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengenalkan diri, sebutkan nama, alamat dan sebagai pihak apa dalam sengketa ini. Pertama dari Bapak silakan. Ya baik, terima kasih Pak Jamil selaku mediator bersertifikat. Perkenalkan, nama saya Akarista. Saya beralamat di Jalan Alternatif 7, tepatnya di Jalan Swadaya, dekat Jembatan Kembar. Kemudian saya datang ke sini selaku penggugat. Berarti Ibu dan Bapak silakan perkenalkan diri. Ya, baik Pak, saya Yudi Irawan Basit, alamat saya di Jalan SDN 2 dan sini saya sebagai penggugat. Baik. Sebelum kita masuk ke tahapan selanjutnya, kita akan tentukan dulu aturan-aturannya. Aturan-aturan ini tujuannya supaya nanti dalam proses mediasi bisa berjalan lancar, tidak ada kekacauan seperti itu dan terjadi seperti apa yang kita harapkan. Baik, Ibu silakan. Apa kira-kira yang harus diatur dalam proses mediasi? Silakan. Pertama, mungkin yang harus diatur adalah sama kita terkait dengan mulai bicara, mungkin tidak boleh langsung memotong ketika misalnya kita menjelaskan masalah ya, karena takutnya tidak ada win-win solution seperti itu. Mungkin begitu Pak Jamil. Oke, gitu ya. Dari pihak tergugat apa masukannya? Baik, saya juga ada masukan. Dua masukan, yang pertama tidak berkata kasar pada saat proses mediasi. Kemudian yang kedua mengikuti dalam proses mediasi dengan baik. Ya. Jadi kesepakatan ini menjadi aturan bagi aturan ini berdasarkan kesepakatan. Jadi saya boleh tambah ya aturannya. Jadi Bapak Ibu nanti boleh berbicara setelah direktur silakan. Ya. Kemudian sebelum mediasi ini selesai, jangan tinggalkan tempatnya sampai selesai mediasi, proses mediasi baru bisa kita berbuat. Kemudian yang terpenting hasil dari mediasi ini jangan dipublikasikan di luar. Ini untuk kepentingan Bapak Ibu ya. Cukup sampai Ibu saja ya. Kemudian untuk tidak menimbulkan fitnah, kalau kita perlu kan nanti kita akan adakan proses mediasi secara fokus. Artinya nanti moderator akan berhadapan langsung secara pribadi-pribadi. Kalau kesempatan pertama barangkali tergugat, maka tergugat tertutup di dalamnya. Begitu pula sebaliknya. Kemudian jangan takut apapun nanti yang informasi disampaikan ke mediator, kami tidak akan sebarluaskan kepada pihak lawan pun tidak, kecuali pihak yang mengizinkan untuk diberitahukan kepada pihak lawan. Selanjutnya berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, kalau pemeriksaan perkara sebelum masuk di pokok perkara itu berdasarkan mediasi seperti yang kita laksanakan seperti ini. Jadi ini memang tahap formal dalam persidangan ya, seperti ini. Baik, kita masuk pada substansi ya. Kesempatan pertama saya minta kepada penggugat apa sebenarnya yang dituntut dari tergugat ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Jamil selaku mediator
serikat yang menengahi perkara kami, permasalahan kami. Ini memang perkara yang sangat substansial sebenarnya. Jadi pokok masalahnya itu adalah saudara tergugat ini dia pernah meminjamkan uang di tahun 2021 sebesar 150 juta. Pada waktu itu beliau datang dan kami kemudian menentukan sebuah akad perjanjian bahwa range waktu yang diberikan kepada tergugat ini sebenarnya kami berikan waktu sekitar 3 tahun 2024. Tapi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan di akad di persetujuan awal, ternyata tergugat ini tidak kunjung mengembalikan uang yang telah kami pinjamkan. Jadi atas dasar itulah sehingga saya mendatangi Pak Jamil untuk menengahi permasalahan ini. Seperti itu, Pak. Ya. Silakan tergugat tanggapi ya, apa ini apakah benar atau bagaimana, silakan. Ya, baik. Itu tadi dari sisi penggugat ya. Kalau dari sisi saya sendiri, Pak, memang saya akui pernah melakukan perjanjian pinjam uang sejumlah 150 juta kepada penggugat. Tetapi Pak, di jangka waktu itu kesepakatan kami membayarkan bunga sebesar 25 juta dari 150 juta yang saya pinjamkan. Berarti seharusnya Pak, saya membayar di bulan Juni 2024, benar? Ya. 2024 di Juni. Ya, seharusnya membayarkan uang sejumlah 175 juta. Tetapi pada saat saya hendak akan membayar utang saya tersebut Pak di bulan Juni, beliau susah dihubungi dan saya tidak bisa bertemu langsung dengan beliau. Sehingga itulah kenapa saya tidak bisa membayarkan uang ini. Nah, namun Pak, setelah kejadian itu di bulan Desember 2024 beliau datang ke saya, tetapi Pak dia penggugat meminta sebanyak 200 juta. Nah, inilah kenapa Pak saya tidak membayarkan utang saya, karena kesepakatan yang telah kami sepakati di awal bahwa saya berutang sebanyak 150 juta dengan bunganya 25 juta, sehingga di Juni 2024 itu saya harus membayar 175 juta. Seperti itu Pak. Jadi itulah kenapa alasan saya tidak membayarkannya, karena 200 juta di luar dari perjanjian kita. Seperti itu. Jadi lebih dari perjanjian seperti itu. Iya, benar sekali. Masih mau ditanggapi? Silakan. Cuman persoalannya Pak, ya kan ceritanya waktu yang kami berikan itu sampai dengan batas Juni 2024. Nah, beliau baru mengkonfirmasi di bulan September, Oktober. Nah, dengan demikian saya mengatakan bahwa di luar dari kesepakatan yang telah kita atur sebelumnya. Makanya saya harus berpikir juga, tanya juga bahwa sebenarnya kan tergugat ini kan tahu rumah saya di mana. Kalau memang ada etikat banyak kan tinggal datang saja kan. Ya, tinggal datang saja, kemudian menyampaikan ini sudah lewat. Tapi informasi seperti itu kan persoalannya sudah lewat, dan itu yang menjadi dasar kenapa ceritanya sampai pada hari ini saya tanya memang kepada tergugat harus di atasnya dari 150 juta itu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini ada titik temu, bisa diselesaikan bersama. Sebenarnya tergugat ini mau membayar seperti itu ya, dia bersedia membayar sesuai perjanjian. Penggugat juga sebenarnya tidak akan meminta lebih kalau tergugat ada etikat baik. Ya, harusnya kalau misalnya hari ini tidak ditemui, tidak susah ditemui, bisa besok, bisa lusa, bisa kapan saja, tapi jangan lama-lama seperti itu ya. Ya. Saya kira itu jelas ya, ada titik temu di sini. Kalau ada etikat baik, akan ada nilai yang tinggi seperti itu ya. Jadi saya minta kepada penggugat, ini kan sudah mediasi seperti ini, tentu ada hasil yang diinginkan. Kira-kira selanjutnya apa yang diminta dari penggugat? Ya, yang saya minta adalah tetap kembalikan uang yang telah kami berikan, ya, dengan ceritanya mungkin ada nilai yang mungkin diberikan kepada kami dari hasil kesepakatan ini. Tetap 100.000 ya? Ya, Jadi tidak ada kewajiban. Tergugat bagaimana? Baik Pak. Jika memang seperti itu, saya bersedia, tapi bisa tidak saya minta tenggat waktu karena uang yang sebelumnya sudah saya siapkan ternyata saya gunakan berapa. Jadi saya menyanggupinya jika saya
Ya boleh saja, tapi karena saya kasih kesempatan kepada pihak tergugat ini, mungkin saya kasih waktu saja sekitar 1 bulan, Pak, untuk kesepakatan. Kalau misalkan memang tidak ada kesepakatan dan kemudian tetap menyalahi aturan yang telah ditetapkan, mungkin lain lagi ceritanya, Pak. Ya. Gitu ya, Bapak Ibu, tergugat ya sudah dengar kalau ada yang tidak baik, salah. Jadi karena sudah ada kesepakatan dari Bapak Ibu, maka dari hasil kesepakatan ini nanti dia akan membuat akta perdamaian dan akan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian saya bertanya, apakah akta perdamaian ini akan sifatnya itu hanya di bawah tanah atau di proses pengadilan? Lebih bagus kalau misalkan ada penetapan atau tertulis kalau misalkan lebih bagus, supaya kan ada legalitas standingnya juga. Kalau saya tidak masalah. Oh, berat setuju ya. Baik, selanjutnya saya akan membuatkan akta perdamaian ya. Setelah saya membuat akta perdamaian, Bapak Ibu wajib bertanda tangan di situ ya. Wajib bertanda-tangan. Dan nanti saya akan menyampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara Bapak Ibu supaya dibuatkan akta dadanya. Akta dadi di sini sama dengan perbuatan, sama dengan putusan pengadilan. Jadi seperti itu. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mediasi kita selesai tanpa ada pihak yang dirugikan ya. Terima kasih sudah bersama antara para pihak. Baik, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jamil semuanya.